Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Wah, jujur aja sebagai analis saya bener-bener nggak sabar buat ngebahas ini bareng kalian. Hari ini kita bakal membedah abis-abisan skuad AFC Bournemouth untuk musim 2026-2027. Kita udah kumpulin semua data dan fakta krusial buat ngeliat apa sih yang bikin musim ini jadi yang paling ambisius dalam sejarah mereka. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, ini dia nih peta jalan atau agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari era barunya Marco Rose, terus masuk ke analisis kuat dan transfer. Abis itu kita bedah taktik serangan ganda mereka yang mematikan, lanjut ngebahas deretan bintang muda penentu laga, dan ditutup dengan tantangan Eropa plus ambisi besar sang pemilik. Oke, langsung kita masuk ke poin pertama. Bagian 1. Era baru Marco Rose, membangun di atas fondasi Iraola. Transisi pelatih dari Andoni Iraola ke Marco Rose ini kelihatannya mulus ya, tapi percayalah, tekanannya luar biasa tinggi. Yang bikin situasi ini super menarik adalah rasa saling respek di antara dua pelatih ini. Kalian tahu nggak? Sehari setelah musim lalu beres, pas Iraola lagi beres-beres barangnya, dia malah ngabisin waktu berjam-jam di kantor bareng Rose buat diskusi soal taktik dan pemain. Keren kan? Iraola sendiri ternyata ngefans berat sama gaya main Gladbach sama dilatih Rose dulu. Tapi ya, seperti yang Rose bilang sendiri, tekanannya kerasa banget cuy. Finish di posisi 6 musim lalu itu bikin ruang buat tim ini berbenah jadi sempit banget. Sekarang coba kita bandingin gaya main mereka. Iraola itu identik banget sama vertical football yang gila-gilaan. Bayangin aja, musim lalu mereka tetap bisa finish ke-6, padahal habis ditinggal pemain kunci dengan total penjualan nembus 250 juta pounds. Wah itu sih gila. Mereka bahkan sempat gak terkalahan habis jual Antoine Semenyo di bulan Januari. Terus gimana cara Rose bikin tim ini lebih ngeri lagi? Nah, Rossi ini kan pelatih didikan Jurgen Klopp sama Thomas Tuchel zaman di Mainz dulu. Jadi gayanya itu hyper agresif. Kalau sistem vertikalnya Iraola aja udah bikin lawan engap karena pressing, Rossi justru muter intensitas pressingnya sampai mentok. Dia pakai kombinasi pressing trap dan garis pertahanan super tinggi. Kemenangan 10-1 atas Genoa pas pramusim kemarin, itu sih alarm tanda bahaya buat seluruh tim di Premier League. Oke, lanjut ke bagian 2, analisis skuad dan membangun ulang tulang punggung tim. Kita bakal ngezoom ke pergerakan spesifik klub di bursa transfer musim panas ini. Manajemen Bournemouth bener-bener tahu apa yang mereka butuhin, nggak asal beli pemain. Alvaro Rodriguez diboyong dari Leipzig buat manasin persaingan di lini depan. Di sektor pertahanan, ada Antonio Silva dari Benfica yang masuk buat gantiin Marco Senesi. Terus di area sayap, mereka ngamanin Juan Luis Sanchez buat backup Adam Smith yang udah mulai menua, sekaligus ngisi pos yang ditinggal Alex Jimenez. Perekrutan yang satset dan efisien banget buat nambah lubang demi ngedukung sistem taktik Rossi yang super menguras tenaga. Nah, coba kalian perhatiin angka ini, 25,7 juta pounds. Ini tuh bener-bener masterclass di bursa transfer. Gini ya logikanya, di saat back tengah top kayak Maxwell Lacroix aja harganya udah nembus 50 juta pounds, dan Bournemouth sendiri baru ngejual Dean Huijsen ke Real Madrid di harga segitu, mereka malah sukses dapat Antonio Silva cuma dengan separuh harga. Padahal Silva ini back 22 tahun loh, udah punya 20 caps bareng timnas Portugal, plus pengalaman main di Liga Champions. Asli, ini mah kesepakatan yang brilian banget. Masuk ke bagian 3, serangan ganda, sebuah ancaman mematikan. Siapin diri kalian karena kita bakal nyelam ke data statistik yang bikin Bournemouth ini ditakuti banget. Data ini ngegambarin dengan sempurna betapa langkanya senjata yang dipunya Bournemouth sekarang. Bayangin, data Opta nunjukin tim-tim elit sejak 2009 yang bisa cetak lebih dari 14 gol dari set piece atau bola mati dan lebih dari 9 gol dari counter attack dalam satu musim. Dan tebak, Bournemouth masuk di daftar eksklusif ini. Mereka sejajar sama Manchester City musim 9-10 dan Liverpool musim 19-20. Punya rekor seproduktif itu dari serangan balik sekaligus jago bola mati itu anomali statistik yang luar biasa mematikan guys. Lawan jadi serba salah. Mau parkir bus, mereka jago bola mati. Mau pressing tinggi, kena serang balik. Bener-bener ancaman ganda yang nyata di lapangan. Kita lanjut ke bagian 4, bintang muda penentu laga. Pertanyaannya, siapa aja sih eksekutor skema brilian ini di atas lapangan? Skuad ini benar-benar dipenuhi talenta elit. Tapi ya, ada kabar buruknya juga. Elit Junior Krupi sayangnya harus nepi 3 bulan karena cedera kaki. Pukulan telak? Udah pasti. Tapi tunggu dulu, coba lihat kedalaman skuad mereka. Ben Gannon Doak sama Ryan balik ke klub bawa jam terbang Piala Dunia yang harganya nggak ternilai. Ryan bahkan sempat ngasih asis buat Vinicius Junior loh. Belum lagi Alex Scott yang kualitasnya diakuin langsung sama Thomas Tuchel di camp latihan timnas Inggris. Punya mentalitas juara dari ajang internasional kayak gini, tuh bener-bener modal masif buat tim yang isinya pemain muda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5, tantangan Eropa dan ambisi pemilik klub. Mari kita zoom out sebentar dan ngelihat big picture-nya.
Gini, main di Liga Eropa itu bukan cuma sekedar soal kebanggaan, tapi juga soal matematika duit dan ketahanan fisik. Ada aturan squad cost ratio dari UEFA yang ngebatasin pengeluaran squad maksimal 70% dari total pendapatan klub. Masalahnya, Bournemouth sekarang ada di angka 82%. Jadi, manajemen harus pinter-pinter nih putar otak soal finansial biar nggak kena sanksi UEFA. Terus, jadwal main dari Kamis ke Minggu itu aslinya siksaan fisik banget. Untungnya, manajemen sadar soal itu. Marco Rose bahkan sampai nanya-nanya khusus ke rekannya, Oliver Glasner, buat paham gimana ritme main di Eropa. Tujuannya jelas, supaya mereka nggak cuma numpang lewat, tapi benar-benar bisa kompetitif. Nah, semua ini tentunya nggak lepas dari sosok penting di puncak hierarki klub, sang pemilik, Bill Foley. Miliarder asal Amerika ini emang sempat nyebut dirinya sendiri kayak diktator, tapi jujur aja, para fans bersyukur banget punya bos dengan ambisi sebrutal dia. Coba perhatiin perjalanannya, kelihatan banget kan efisiensi kerjanya? Di tahun 2023, dia janji bakal bawa klub ini tembus Eropa dalam 5 tahun. Buktinya? Dia bisa wujudin itu cuma dalam 3 tahun. Sambil terus ningkatin fasilitas stadion yang ukurannya paling kecil di Premier League ini, Foley selalu ngebuktiin janjinya jauh lebih cepat dari jadwal. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan krusial yang bikin kita semua penasaran. Dengan jadwal Eropa yang padat banget, aturan finansial yang ketat, plus barisan skuad muda yang lagi on fire, mampukah skema hiperagresif Marco Rose ini bertahan secara fisik sepanjang musim tanpa ngorbanin performa mereka di liga domestik? Ini bakal jadi ujian sesungguhnya buat mereka, dan kita semua pastinya bakal jadi saksi. Oke, sekian dulu bedah taktik kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin sampai habis, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.